Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang penyelenggaraan sistem pendidikan nasional guna memenuhi tugas perkuliahan dasar-dasar ilmu pendidikan yang diampu oleh Ibu Ismaniar MPD. Oke, saya akan menjelaskan tentang jalur, jenjang, dan jenis pendidikan nasional. A. Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional adalah satu keseluruhan yang berpadu dari semua satuan dan aktivitas pendidikan yang berkaitan satu dengan yang lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara tercerna dan berkesinambungan. 1. Jalur pendidikan nasional. A. Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang dilaksanakan di sekolah maupun kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan, sifatnya formal, diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan pemerintah dan mempunyai keseragaman pola yang bersifat nasional. B. Jalur pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang bersifat kemasyarakatan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak berjenjang dan tidak berkesinambungan, yang bersifat tidak formal dalam arti tidak ada keseragaman pola yang bersifat nasional. Pengertian jalur pendidikan menurut ketentuan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah wahana yang dilalui oleh peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Jalur pendidikan terdiri dari 1. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 2. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar jalur pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. 3. Pendidikan informasi adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Yang kedua, jenjang pendidikan nasional. Suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik serta keluasan dan kedalaman bahasa pengajaran, bahan pengajaran. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 Bab 1 Pasal 1 Ayat 5. Yang pertama, pendidikan dasar yang merupakan jenjang pendidikan untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan dalam masyarakat berupa pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dasar yang berfungsi mempersiapkan peserta yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah, contohnya SD, MI, SMP, atau MTS. Yang kedua, pendidikan menengah merupakan kelanjutan dari pendidikan dasar yang terdiri dari pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas, MA, SMK, atau madrasah aliyah kejuruan. Yang ketiga, pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan dokter yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Yang ketiga, jenis pendidikan. Jenis pendidikan menurut Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah kelompok yang didasarkan pada kekusukan, tujuan pendidikan, suatu satuan pendidikan. Jenis pendidikan meliputi 1. Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlakukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua, pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Yang ketiga, pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi, program sarjana dan pasca sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Yang keempat, pendidikan profesi
merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Yang kelima, pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana. Yang keenam, pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan menjadi ahli ilmu agama. Yang ketujuh, pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara eksklusif atau berupa suatu pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar atau menengah. Implementasi dari jalur pendidikan sebagaimana terbentuk di atas adalah melalui bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dan masyarakat dengan cara tatap muka atau melalui jarak jauh. Standar Pendidikan Nasional. Standar Pendidikan Nasional memiliki fungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuannya agar peserta didik menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pertama, standarisi. Standarisi yaitu materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria atau kompetensi tamatan, bahan kajian, pelajaran dan silabus pembelajaran. Yang kedua, standar kemampuan lulus. Dan yang ketiga, standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran. Yang keempat, standar pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kelima, standar sarana dan prasarana, yaitu seperti ruang belajar, tempat olahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, dan serta sumber belajar lainnya. Yang keenam, standar pengelolaan, yaitu meliputi perencanaan pendidikan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendidikan. Yang ketujuh, standar pembiayaan merupakan standar nasional berkaitan dengan komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan selama 1 tahun. Yang kedelapan, standar penilaian merupakan standar nasional penilaian pendidikan tentang mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Nah, selanjutnya yang akan saya bacakan yaitu adalah dasar, fungsi, tujuan, dan prinsip pendidikan nasional. Yang pertama yaitu ada tujuan dan fungsi pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa agar berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu ada fungsi sistem pendidikan nasional untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Yang kedua ada dasar pendidikan nasional. Dasar adalah suatu yang menjadi kekuatan bagi tegaknya suatu bangunan atau lainnya, seperti pada rumah atau gedung, maka pondasilah yang menjadi dasarnya. Begitu pula halnya dengan pendidikan, dasar yang dimaksud adalah dasar pelaksanaannya, yang mempunyai peranan penting dalam menjadikan pegangan dan pelaksanaan pendidikan di sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Dasar dari pendidikan nasional yang pertama yaitu adalah Undang-Undang tentang Pendidikan dan Pengajaran Nomor 4 Tahun 1950, Nomor 2 Tahun 1945 pada bab 3 pasal 4 yang berbunyi, pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas asas-asas yang termasuk dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar dan Kebudayaan Bangsa Indonesia. Yang kedua pada ketetapan MPRS pada bab 2 pasal 2 yang berbunyi dasar pendidikan adalah falsafah negara Pancasila. Yang ketiga, dalam GBHN pada 1973, GBHN 1978, 1983, dan 1984. Pada bab 4 bagian pendidikan berbunyi pendidikan nasional berdasarkan kepada Pancasila. Yang keempat ada TAP MPR nomor 2 tentang GBHN pada bab 4 tentang pendidikan yang berbunyi pendidikan nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima ada Undang-Undang RI nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan yang terakhir terdapat pada Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Prinsip pendidikan nasional. Prinsip pendidikan nasional sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas terdapat 6 prinsip diatur dalam bab 11 pasal 4 yang diuraikan dalam 6 ayat. 1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. 2. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna. 3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. 4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas serta pendidik dalam proses pembelajaran. 5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. 6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan. 7. Pendidikan nasional yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 mengungkapkan prinsip-prinsip sebagai suatu sistem, yaitu yang berakar pada kebudayaan nasional dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945, serta melanjutkan dan meningkatkan pendidikan P4. 8. Merupakan satu keseluruhan dan dikembangkan untuk ikut berusaha mencapai tujuan nasional, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. 9. Mencakup jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah. 10. Mengatur bahwa jalur pendidikan sekolah terdiri dari 3 jenjang utama, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan perguruan tinggi yang masing-masing terbagi pula dalam tingkatan. 11. Mengatur bahwa kurikulum, peserta didik, dan tenaga pendidikan, terutama guru, dosen, atau tenaga mengajar merupakan 3 unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan belajar mengajar. 12. Mengatur secara terpusat, namun penyelenggaraan satuan dan kegiatan pendidikan dilaksanakan secara tidak terpusat. 13. Menyelenggarakan satuan dari kegiatan pendidikan sebagai tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. 14. Mengatur bahwa satuan dari kegiatan pendidikan diselenggarakan oleh pemerintahan dan masyarakat berkedudukan serta diperlukan dengan penggunaan ukuran yang sama. Itulah penjelasan dari kelompok kami.